Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa madana bihi fi din wa dunya al-akhirah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'limul muta'allim lil Imam Az-Zarnuji pada halaman 33. Wa hukiya anna fakhral Islam al-Arsabandi jamma'a kusyural batih al-mulaqqah min makanin khalin fa akalaha fara'at hujariyatan fa akhbarat bidzalika maulaha fattakhadha lahu da'watan fada'ahu ilaiha falam yaqbal lihadza wa hakadza yanbaghi li talibil ilmi ayyakuna za himmatin aliyatin. Wahukia dan diceritakan atau diriwayatkan anna fakhrul Islam al-Arsabandi, bahwasanya Imam Fakhrul Islam Arsabandi ini seorang terkemuka juga dalam mazhab Hanafiyah. Jamaah ialah mengumpulkan kusyural batih, kulit-kulit semangka, al-mulaqqah yang dibuang, dicampakkan, yang dibuang lah. Ya bila kumpulkan kulit-kulit semangka yang ada di tempat sampah sudah dibuang lah oleh orang-orang itu. Kusyur al-batih. Kusyur ini bentuk jamak dari qasr. Qasr ini kulit. Jadi beliau jama'a mengumpulkan. Maka ayat Quran itu allazi jama'a malan wa addadah itu boleh dibaca allazi jama'a malan wa addadahu. Fi makan ulin di jalan yang sepi fakalah lantas mengkonsumsinya, memakan beliau Imam Arsabandi itu ke al-batih, kusyur al-batih tadi itu. Nah, suatu ketika faru'at hujariyatun, mendapati, melihat kepada beliau al-Arsabandi itu jariyatun, seorang pembantu perempuan. Kadang jariyah diartikan anak perempuan, bukan pembantu. Bagaimana hadis tentang akikoh itu? Rojul, anak laki-laki 2 kambing, wa anil jariyati wa anil rojuli syataini, 2 syat, 2 sate ya. Wa anil jariyati syatun. Kalau perempuan satun itu 1 kambing. Jadi sate itu saya kira adaptasi dari bahasa Arab. Syatun ya. Biri-biri, mirip birit-birit ya, birit-birit itu karena yang punya kambing Pak Jurit namanya. Nah itu dia. Fa akhbarat, lantas melaporkan bidzalika akan peristiwa itu, maknanya peristiwa di mana Imam Fakhrul Islam Arsabandi ini mengkonsumsi kulit-kulit semangka yang sudah dibuang oleh orang-orang. Melaporkan ke siapa? Maulaha, ke tuannya, ke majikannya. Nah itu dia, ada kan. Lantas fattakhadha lahu da'watan, maka dibuatlah, disampaikanlah. Fattakhadha makna harfiah itu mengambil ya, tapi kita artikan dipersiapkanlah atau dirancanglah, boleh dipersiapkan. Lalu kepada beliau Imam Fakhruddin Arsabandi tadi itu, Fakhrul Islam Arsabandi itu da'watan, satu undangan. Kira-kira kalau mengundang ulama datang ke rumahnya, kira-kira itu Bahri, ada makanan enggak itu Bahri? Ya kan? Nah, seperti kalian kan calon ulama kan, lalu ada makanan tipis-tipis. Nah, kira-kira begitu. Bahri ya? Bahri neo, kan ada dadanya neo itu kan. Ada sandal palsu ya, tiruannya New Era. Itu bukan New Era tapi Neo Are itu, Neo Are. Kalau Reebok jadi robek itu, tiruan-tiruannya itu loh. Ada tiruan rokok Jisamsu itu, kalau Jisamsu kan 2, 3, 4 kan.
Itu enggak 232 Jisamji, tapi mirip sekali itu ya. Beberapa kreativitas bangsa Indonesia. Nah, silakan sambil dimakan ini. Karena yang diundang ini ulama besar, sufi ya, maka pasti disiapkan makanan. Fattakhadhalahu da'watan fada'a ilaiha. Maka mengundanghu kepada siapa? Imam Al-Arsabandi tadi ilaiha untuk menyantap makanan tadi itu, dakwatan tadi itu. Tetapi falam, nggak usah di sana saja. Tetapi lam yakbal. Nah, lihada terhadap undangan ini. Kenapa? Karena nyambung ke pernyataan pertemuan yang lalu, minggu yang lalu. Bagaimana itu? Di atas itu, Bismillahirrahmanirrahim, melawatkan Ali Ahmad bin Hasan malun katsir hatta kana lahu 300 minal hukala. Orang kaya sekali, Imam Muhammad bin Hasan ini punya 300 menteri, punya 300 staf, wukala dari kata wakil, alim, ulama, jahil, juhala, safis, sufaha ya. Alamalihi untuk ada staf untuk mengatur mengatur sebagai manajer keuangannya. Lantas fa'anfaqahu kullahu fil ilm, diinvestasikan semua untuk pengetahuan. Walam yabqalahu thawbun nafi, sampai tidak ada baju yang layak untuk beliau itu. Peristiwa itu diketahui, direportase oleh Farao Abu Yusuf fi thawbin khuliqa. Wah, ketahuan ini ada baju yang tidak layak ya. Lantas farsal alaihi thiyaban nafisatan, dikirim baju yang pantas, tetapi falam yakbalha. Di atas itu sudah ya kemarin ya. Apa tujuannya? Faqala ajillakum wa ajillana. Itu dia. Jawabannya ada di situ. Ya, silahkan Anda memiliki perbendaharaan dunia, kami cukup puas dengan perbendaharaan akhirat nanti itu. Kenapa lam yakbalhu in kana qabulul hadiyah? Seharusnya secara teori atau dalam agama menerima hadiah itu sunnatan, itu sunnah. Tetapi oleh karena satu alasan ya, yang ra'a fi dzalika mazillatan li nafsihi. Karena kalau saya terima hadiah, nanti saya dianggap ulama yang matre, maka saya tidak punya muru'ah. Nah, itu dia. Nah, sekarang untuk konteks saat ini kalau mengundang ustadz, beberapa ustadz ya, ustadz cabul itu, beberapa ustadz palsu. Kalau Anda mengundang mereka, Anda harus sediakan tiket 4 seat untuk kelas bisnis. Seat tahu ya, seat ya? Nggak tahu seat itu. Tahu Bahri apa? Di kursi atau tempat duduk. Nah, itu dia. Nah, mungkin kalau mengundang Ustadz Dayat tempat bergantung ya kan. Wah, ternyata Ustadz kelelawar ya. Nah, itu dia. Kan ada sekarang Ustadz itu jadi begini. Kalau pedangdut, pesohor itu sebutannya sesuai dengan joget-jogetnya. Jadi ada goyang apa, goyang gergaji, goyang cor ya kan. Kemudian goyang apa lagi itu? Ngebor ya. Apa yang di sini dulu untuk kerja-kerja di sini namanya? Ngemolen ya kan. Nah, kemudian goyang patah-patah, goyang apa lagi? Kemudian goyang bebek berenang, siapa tahu kan? Masa bebek enggak berenang kan? Goyang apa, monyet garuk-garuk, pokoknya sesuai dengan perilakunya. Demikianlah pesohor, penyanyi itu disebut. Nah, ini juga ada ustadz dengan julukan-julukan begitu. Jadi misalnya Ustadz topi miring, ya, karena topinya miring kan, jadi ya. Kemudian Ustadz Kerasakti, karena dia Ustadz apalagi si buta dari gua hantu kan, dia bawa monyet sininya kan. Nah, itu kalau si buta dari gua hantu. Kalau Ustadz itu enggak, dia bawa kambing atau taruh sininya. Kalian tahu enggak si buta dari gua hantu? Yus. Bahkan Yusron sebelum film itu ada, dia sudah ada. Nah, karena beliau lebih sepuh dari. Tahu ya Nur sama Nur? Siapa di antara kalian yang enggak tahu? Farid enggak tahu? Aufa enggak tahu juga. Nanti cari ya Anda googling, ada film zaman dulu, tahu Ustadz Falah tahu ya. Jadi si buta dari gua hantu. Ini sebenarnya novel ya atau komik lah, cerita-cerita silat itu. Jadi ada tukang silat namanya Barda Mandrawata. Ya buta, kemudian sebagai petunjuk jalan ada monyet di sininya. Dia bawa tongkat begitu kan. Jadi kalau begini, oh cewek ini, nah itu ya.
Kemudian, duh, apa? Nasi buta dari gua hantu. Maka ustadz sekarang ini, kalau mau viral, dia harus lucu. Walhasil dia adalah setengahnya adalah stand up komedian. Nah itu dia. Kemudian setengahnya lagi dia sales obat atau sales surga neraka. Kemudian dia harus fasih mengucap haram bid'ah syirik. Dia akan cepat laku. Atau cara cepat menjadi ustadz zaman sekarang adalah dengan transfer atau pindah agama. Nah, jadi dia pindah dulu dari Hindu atau dari Kristen masuk ke Islam. Setelah masuk Islam, dia jelek-jelekkan agama lamanya. Dan itu dapat panggung. Atau cara lain, berapa cara tadi itu? Katakanlah 3. Cara yang keempat adalah di musim kampanye sekarang ini sebentar lagi ya, ini sudah tahun politik ini, maka akan banyak ustadz dadakan. Nah itu dia. Betullah sabda Nabi kemarin itu yang imanuhum fi amplobihim. Itu maksudnya itu adaptasi dari sabda Nabi yang berbunyi robahan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum. Jadi ada ustadz yang imanuhum fi amplobihim. Imannya tergantung amplopnya. Nah, amplop itu nggak ada bahasa Arabnya P ya, unblub. Nah itu dia. Karena petrol itu kan minyak. Bahasa Arab nggak bisa bilang P itu. Jadi bitrul, bensin itu bitrul bahasa Arabnya. Cari saja. Nah bitrul. Karena dia bilang petrol itu tidak bisa. Jadi misalnya organisasi pengekspor minyak, Organization Petroleum Exporter Country misalnya, OPEC, dia nggak bisa bilang P itu. Jadi planet dia nggak bisa, ya pasti B itu. Jadi kalau bilang siapa yang viral dituduh janda-janda kemarin, padahal memang janda loh ya. Megawati Soekarno Putri, dia orang Arab bilang Megawati Soekarno Putri. Nah itu dia. Nggak bisa bilang P itu orang Arab memang. Jadi kalau bokep sudah B memang ya. Ya kalau itu memang sudah itu. Belakangnya yang nggak bisa. Muqayyib. Nah begitu. Muqayyib. Oke, jadi sekarang ulama itu, nah kemarin kita pakai kualifikasi Quran saja. Jadi Quran itu bisa didekati nomor 1 dengan ilmu. Jadi kalau dibikin piramida, kalau dibikin prisma ya piramida begini. Tapi piramida terbalik, karena sudah terlanjur jadi gambarnya, maka Anda melihatnya dari atas ya. Karena sudah terlanjur jadi, masa dihapuskan? Nik, sayang kan Nik ya. Nah yang paling banyak, yang paling dominan ini adalah ilmu pengetahuan. Ilmu ini 854 ayat di Quran. Nanti di atas ilmu ini adalah, di atas ilmu pengetahuan adalah sejarah. Antropologi dan sosiologi, muamalat ini. Antropologi, sosiologi, kemudian filsafat dan seterusnya. Baru di atas ini sejarah nanti, tarikh ya, sejarah. Kemudian di atas sejarah ini ibadah dan ubudiyah. Nanti puncaknya itu al-wa'ad wal-wa'id. Wa'ad dan wa'id. Janji dan ancaman, surga neraka. Ini hanya belasan ayat saja. Jadi cara ngukur ustadz zaman sekarang itu gampang banget. Kalau ceramahnya tentang surga neraka tok, kafir syirik haram murtad, pasti dia tidak paham ilmu, filsafat, sejarah, pergaulan sosial, antropologi, sosiologi. Itu dia. Nah, gampang kan? Itu makanya perhatikan saja khutib kan. Mengancam tok. Bagaimana kalau kita tidak diampuni oleh Allah, ya kan? Kan ada ya, entah di masjid mana lah, pokoknya masjid dekat kita. Apa kok kampanyenya tidak diampuni? Kampanye kan sampaikan Allah ini maha pengampun. Al-afu maha menghapus dosa-dosa. Al-ghafur maha menutupi dosa-dosa. Bahkan di Quran wasfah. Jadi selain ampuni ya, selain fa'fu wasfah. Buka lembaran baru.
Ini betapa Tuhan Ghafir, mengampuni dosa kecil, Ghaffar, terus menerus tidak bosan-bosan mengampuni, Ghafur, dalam sekali ampunannya, luas dan dalam sekali, Ghafir, mengampuni dosa-dosa, Al-Afu, Tuhan ini memperkenalkan dirinya ke kita sebagai pemaaf. Kok Ustadz memperkenalkan Tuhan ini pemarah? Kok Tuhan dikampanyekan ngamuan? Sebenarnya ngamuan dia, betul kan? Kalian dengar khutbah itu di mana? Bagaimana kalau kita tidak diampuni oleh Allah? Orang tua kita dikubur, dimakan kalajengking, ya kan? Ini apa kok kampanye begini? Nah, ini sekali lagi menandakan si Ustadz tadi, entah oknum Ustadz, oknum Habib itu pasti dia tidak ngerti ilmu. Meskipun lilitan surban segede parabola misalnya atau truk. Anda tahu HD, truk HD? Truk OHT, overhead truck, itu truk yang di pelabuhan. Bukan truk di tambang yang tinggi rodanya saja sebesar ini ya. Jadi 4 meter. Maka kalau mobil jalan terus pakai anten supaya tidak ketabrak oleh dia. Di tambang-tambang waktu itu saya ke Berau ya, ke Kalimantan Timur itu. Nah, kalau mau ngundang mereka, uspal-uspal ini harus sediakan 4 seat. Kursi atau tiket kelas bisnis. 1 untuk dia, 1 untuk istri mudanya, 1 untuk manajernya, 1 lagi untuk tukang make upnya. Nah itu dia. Nanti Anda putar-putar ulang rekamannya nih ya, Anda jadikan makalah atau skripsi atau apa itu. Nah, lalu panggilannya aneh-aneh. Jadi Ustadz apalah yang tepuk tangannya gini-gini ya. Kemudian soulmate. Kenapa enggak sebutan yang baik gitu loh? Ya sudah Ustadz yang filosof kan keren. Betul enggak itu? Ustadz yang ilmuwan misalnya. Tapi sebutannya yang aneh-aneh. Nah, kemudian apa lagi ya? Ya banyaklah Ustaz, begitu-begitu ya. UY seperti di sini ya kan? Kan ada UY, udon. Kenapa sebutannya bukan ya sudahlah Ustaz saja, guru saja. Nah, kalau zaman dulu guru itu tergantung dari mana. Misalnya guru sekumpul ya, karena memang dari sana. Nah, kalau dulu guru ulama ini wajahnya saya sebutkan di buku Kondom Gergaji, Anda silakan melacak buku itu ya, membeli lebih baik saya kira. Karena kabar baiknya bulan depan dicetak ulang. Nah, kalau di buku itu dikatakan begini, ulama zaman dulu wajahnya bercahaya karena karismatik, bijaksana. Ulama zaman sekarang bijaksana apa? Wajahnya bercahaya juga karena dibantu sorot HP. Nah, itu dia. Oke, itu dia ya. Jadi kalau ceritanya wa'ad wa'id surga neraka saja, dia tidak paham ilmu, filsafat, antropologi, sosiologi, tidak paham sejarah, tidak paham ibadah juga. Jadi surga neraka. Menurut Anda, Islam ini nampak gagah dengan apa? Takbir di jalanan kah? Takbir di jalan, kemudian apa? Mukul-mukulin orang, menghancurkan mobil, fasilitas umum, ngamuk ke warung-warung ketika bulan Ramadan ya. Padahal dia sendiri tidak puasa ya. Nah, kemarin saya di San Francisco, yaitu pantai barat itu California, itu penerbangan 6,5 jam dari New York gitu ya. Dia dari Texas. Di situ saya merasa berada di Jawa Timur. Jadi ketemu orang-orang Surabaya kan ngomongnya misu-misu itu kan. Telek arek-arek aku tak dinteni ya. Nah begitu. Jadi dimulai dengan misu-misu ya kan. Enggak teli, enggak poso melok riyo. Nah begitu katanya itu. Jadi ngeprank malaikat itu. Dia enggak puasa ya, tapi lebaran juga. Berlebaran, bersilaturahmi itu. Nah, itu kalau ada yang malaikat yang mengadaptasi bahasa Madura itu gentak tak puasa begitu katanya itu. Misu-misuhnya itu loh. Tapi tadinya kan saya merasa di Amerika betul lah ya, karena berbahasa Inggris terus ya. Tapi begitu di sana merasa sampai, nah itu dia. Urip gak bongko awakmu begitu. Jadi kamu kok ndak mati katanya. Kenapa disebut bongko? Karena nanti diobong di neraka katanya itu. Nah itu dia. Itu untuk orang yang ndak jelas. Di atas itu bongko itu kan paling buruk gitu. Bahasa paling buruk. Di atas itu kata bahasa Jawanya mate. Mati itu mate itu. Mate itu nikmati wis entek katanya. Nah itu, atau nikmati wis ganti. Itu akronim semua dalam bahasa Jawa biasa begitu itu. Kalau bongko akan diobong di neraka,
dibakar di neraka ya, ditunu. Nah, dipanggang begitu. Kemudian mate nikmati wis entek ya. Kalau mati nikmati wis ganti. Nah, kalau ilmuwan macam saya bahasanya sedo ya kan. Siksone wis ado. Nah, itu dia. Jauh sekali dari siksa. Kok ada yang amin kalian ini ya? Dit, kok nggak amin ya, Dit? Dit, dia berharap dia mati kan? Waduh, Yusron saja yang mewakili. Oke. Nah, jadi begini. Islam ini nampak gagah dengan apa? Pada abad ke-8 sampai 13, Islam itu gagah dengan ilmu, filsafat, saintek, temuan-temuan teknologi. Ada gangguan, Mbak Hadi? Nah, pada abad ke-8 sampai 13, Islam itu gagah dengan ilmu dan teknologi. Ada ya? Oh, berarti memang HP-nya penuh dosa. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi terima kasih, Pak. Dulu, seandainya hadiah Nobel di bidang saintek, Nobel di bidang kesusastraan, Svenska Akademien, itu diberikan pada abad ini, maka tiap tahun ilmuwan muslim akan mendapatkan ini. Sekarang 25 tahun sekali baru dapat. Yahudi itu setahun 3 sampai 5 orang mendapatkan penghargaan di bidang Nobel ya. Ya Pulitzer macam-macam, tapi di Nobel Sains. Bukan Nobel Sastra, Nobel Perdamaian, bukan. Nobel tahu, dari kata Nobel. Penghargaan paling prestisius di seluruh dunia di bidang pengetahuan. Kalau itu 3 sampai 5, kalau Nasrani 1 sampai 3 saja. Orang Islam 25 tahun sekali, itu pun Abdus Salam terakhir itu adalah orang orang Ahmadiyah dari Pakistan. Jadi dulu Islam itu gagah dengan pengetahuan. Setelah itu kalah, sejak abad 14 sampai 21 Islam kalah. Umat Islam terbelakang, mundur. Maka mau menang dengan teriak-teriak di jalan, takbir. Sales Khilafah, FPI, HTI, kemarin 212. Ini mau bangkit lagi nih, 2024 ini mau bangkit lagi mereka ini, mau menggoreng itu semua. Mereka mau bikin gerakan people power. Gerakan people power tahu ya? Saya tahu. Itu disebut gerakan populisme. Dari kata people, bahasa Latin populus. People power, gerakan menggunakan massa. Misalnya, rezim yang paling korup di Filipina itu Presiden Ferdinand Marcos. Itu digulingkan oleh Benigno Aquino. Nanti Benigno Aquino ditembak mati, diteruskan oleh istrinya namanya Corazon Aquino. Itu di Filipina ya. Anda mengikuti berita begitu itu ya. Kasihan sekali ya. Beritanya apa? Tadi itu yang goyang itik, apa gitu-gitu tok itu lagunya apa? Lagu favoritnya Dita ini. Aku keenakan. Aku ketagihan berpacaran dengan, lalu menggandeng siapa? Farid di motor itu kan begini. Wih, mesra banget kata. Itu kita sapa mereka enggak noleh. Jadi seolah-olah jalanan di seluruh Kepanjen itu milik mereka berdua. Nah, Nur ya. Dan mesra banget itu, serius. Itu saya ingat di San Francisco ada kampung LGBT. Loh, kok kayak yang di Kepanjen ya? Ternyata memang sebahagian dari itu. Setelah itu diganti, presidennya diganti siapa yang zaman Gus Dur itu? Perempuan itu. Arroyo, Gloria Macapagal Arroyo. Nah, itu dia. Nah, yang sekarang ini anaknya Marcos. Yang sekarang ini, Bongbong Marcos namanya. Menggantikan presiden yang kemarin Rodrigo Duterte ya. Itu sama, jadi digulingkan dengan people power, sama kayak Soeharto lah. Jadi Soeharto itu digulingkan dengan people power waktu itu. Dan ini banyak ya, terlangsung. Saya baru sampai di New York itu demo Trump besar-besaran. Nah, dulu Islam ini abad 8 sampai 13 ini gagahnya dengan ilmu. Tapi setelah itu Islam kalah, umat Islam mundur. Harus gagah itu dengan people power.
dengan teriak-teriak pakai gamis, ayo bunuh penista agama, gantung penista agama, terus begitu. Kenapa? Dia atau mereka tidak punya prestasi di ilmu. Coba bikin motor kayak Jepang itu kan, nggak usah balapan dia, silahkan. Siapa? Valentino Rossi, Valentino Tukimin, ya siapa lagi yang pembalap itu? Marquez, siapa lagi yang sekarang itu? Jadi Jepang nggak usah balapan, begini aja santai deh rokokan ya kan, atau ngeteh itu. Siapapun pembalapnya tetap Jepang yang menang, entah Honda, Yamaha, Suzuki ya kan. Jadi Jepang tiduran aja, dia tinggal teriak, dia kan mengangkat piala itu. Siapa orang Jerman, orang Spanyol yang menang-menang itu. Orang Jepang tinggal bilang begini, Nihon Banzai, hidup Jepang, gitu toh itu. Nippon itu cara bacanya Nihon. Ada cat Nippon ya, itu cara bacanya Nihon itu. Nihon Banzai, hidup Jepang. Kenapa? Kenapa di Eropa tidak ada gedung-gedung tinggi kalau Anda ke sana? Kenapa? Karena mereka sudah tinggi peradabannya. Dubai, Qatar bikin gedung tinggi, mereka terbelakang. Nah itu dia. Ayo ini saya hebat ini, Malaysia bikin pencakar langit, jadi langit dicakar-cakar dia. Kenapa? Mereka terbelakang, mereka mundur, itu dia. Nah, maka kita harus kembali ke sini. Nah, mental Islam kalah ini akhirnya mempengaruhi cara berpikir kita. Dua sekurang-kurangnya. Pertama, kalau mau gagah, bawa ayat, kafir-kafirkan orang, politisasi agama. Ini loh kami besar, mayoritas, tapi bodoh. Demo 212 itu demonya para juhala, orang-orang bodoh itu. Itu demo orang yang otaknya tidak dipakai. Kenapa? Karena hanya bismillah, bicara takdir tapi bodoh. Otaknya kosong itu. Jadi kalau ada COVID kemarin ada pemeriksaan otak ya, ada. Apa itu? Apa namanya? Pemindai suhu ya, apa namanya itu? Kalau ini kan di bandara kan metal detektor itu apa namanya? Jadi kalau ke Dayat dipakai langsung uscap. Nah begitu keluar tulisannya itu loh. Kalau ke Dita misalnya apa? Kalau siapa? Irit ya kan, ilmuwan Farid ya kan. Ilmuwan Farid, kaget dia kan. Nah, seumur hidup baru pertama ada manggil ilmuwan itu. Oke. Supaya kembali sini bagaimana sebelum kita lanjutkan sedikit. Jadi kita ini punya mental kalah. Kita punya mental kalah. Sehingga cara menangnya takbir. Ini barang dagangan saya buruk, supaya laku gimana menurut Anda? Dijelek-jelekkan semua dagangan yang lain, betul kah? Supaya orang percaya bagaimana? Pakai ayat, itu dia. Pakai isu agama. Jadi kata Ibnu Rus, seorang filosof yang sangat besar di Eropa itu, beliau katakan begini. Orang bodoh ini bisa digiring bagai kawanan kambing, bisa digiring seperti kawanan kambing oleh serigala berbulu kambing lagi-lagi dengan isu agama. Itu bukan kata saya, sabda Nabi juga demikian. Jadi sayati zamanun ala ummati ru'asa'uhum kal asad wa wuzara'uhum kal kilab wa wuzara'uhum kadzi'ab wa qudatuhum kal kilab wa aktsarun nas yauma idzin kal aghnam. Akan tiba satu masa nanti di mana ru'asa'uhum kal kilab. Sayati zamanun ala ummati, kalian tulis saja ya. Sayati zamanun ala ummati, ya, di mana ru'asa'uhum kal asad. Para pemimpin ru'asa dari kata rois, bentuk jamaknya ru'asa. Sayati zamanun ala ummati ru'asa'uhum kal asad. Para pemimpin seperti singa. Tahu singa itu bagaimana? Tidak ada yang berani ke singa, kan dia raja hutan. Tapi ada satu cerita begini. Jadi singa dipanggil misalnya gajah, siapa lagi dipanggil jerapah misalnya. Kan ada pacuannya kan, pacuan jerapah kan ya. Kemudian dipanggil semua, tidak ada yang berani mendekat ke singa. 2 meter, 3 meter, 4 meter jaraknya. Semuanya takut ke singa itu. Kemudian dipanggil kemudian kijang. Singa ini sudah tidak gosok gigi 4 tahun ya. Gitu kan ya, keluar asapnya. Bau enggak bau, kamu menghina saya, langsung diterkam. Mati dia. Kemudian ada lagi kelinci, bau enggak? Bau. Kamu lebih menghina lagi, diterkam. Maka semua berjarak 3 meter, 4 meter begitu. Terakhir kucing kecil itu, berani dia menatap singa. Singa ompong, katanya begitu ke singa itu. Kaget semua, buaya, kambing, kerbau, kuda nil. Weh kucing, kamu kok berani begitu katanya ke raja singa itu. Kucingnya bilang begini sambil santai. Saya sebelum kawin, sebelum kenal wanita, dulu saya singa.
Setelah kenal wanita, saya jadi kucing. Nah, itu dia. Dia lebih singa sebenarnya, hanya berbentuk kucing. Lalu malah singa yang di depan yang sok raja itu hormat ketua. Nah, begitu dia. Dia langsung siap senior katanya. Saya zamanun ala ummati ru'asa'uhum kal asad. Pemimpin seperti singa. Kemudian wuzara'uhum kal kilab, kadzi'ab. Zi'ab ini di surat Yusuf itu apa? Serigala. Para menterinya seperti serigala. Serigala ini binatang yang paling pandai menyamar. Paling pandai menyamar itu. Bagaimana menyamar itu? Ya mau makan kambing, nyamar kambing, mau makan ayam, dia nyamar jadi ayam. Atau musang tadi malam ya misalnya. Itu musang kenapa kok teriak-teriak semalam? Mungkin kawin dia ya. Daya tahu ada musang itu. Nah, Farid ikut ke sana. Ikut mencari semalam kan. Pantesan Dita menunggu di sana. Nah, itu dia. Abang kok ditinggal? Nah. Aduh. Yusron ikut ya. Pasti Yusron itu bilang gini, cinta monyet gitu katanya Yusron. Iya kan? Nah. Karena lama Farid itu ditunggu, Dita tidak sabar masuk akhirnya itu. Tak sabar nih, tak sabar ya. Wa wuzara'uhum kadzi'ab wa qudatuhum. Sekarang penegak hukum. Ini menteri dari kata wazir. Sekarang menteri. Wa qudat qadi, bentuk jamak dari qadi. Wa qudatuhum kal kilab. Kudotnya penegak hukumnya seperti anjing. Gimana anjing itu? Jadi dia hanya taat pada yang ngasih makan. Di momen seperti ini wa aktsarun nas yauma idzin, pada hari itu kal aghnam, seperti mbek. Mau disembelih mbek, mau digembalakan mbek, mau dikawinkan mbek, mau dijual mbek. Nggak ada prinsip. Terombang-ambing menjadi masyarakat yang terombang-ambing antara harapan dan putus asa. Itu masyarakat mbek namanya. Nah, itu yang terjadi. Sangat menyedihkan ya kan. Ada masyarakat seperti itu. Tapi cerita tadi bukan fiktif loh ya, itu memang cerita betulan itu. Jadi, kamu nggak takut ke singa itu loh? Saya sebelum nikah dulu singa, sebelum kenal cewek katanya. Nah, apakah prediksi ini sudah ada sekarang? Saya di zamanun ala ummati ru'asa'uhum kal asad, pemimpin seperti singa, wuzara'uhum kadzi'ab, wuzara'uhum kadzi'ab, menterinya seperti serigala, wa qudatuhum kal kilab, para penegak hukum seperti anjing. Dan wa aktsarun nas yauma idzin kal aghnam, kebanyakan orang-orang seperti kambing. Itu sudah terjadi oleh pseudo ulama tadi yang bikin gerakan populisme kanan. Makanya Ferdinand Marcos digulingkan oleh Corazon Aquino pakai apa? People power. Nanti dia ditembak mati diganti istrinya Corazon Aquino. Persis seperti siapa di Pakistan presiden wanita yang tembak mati itu? Benazir Bhutto. Nah, itu anaknya Ali Bhutto ya. Cucunya salah satu pendiri negara Pakistan selain Ali Jinnah, Muhammad Iqbal ya, Sir Muhammad Iqbal yang nulis buku Asrar Yahudi atau Reconstruction of Islamic Thought itu. Baik, itu dia. Jika demikian, kenapa sih orang-orang ini tidak mau menerima hadiah? Kenapa? Mereka ingin menjaga marwahnya sebagai ulama. Satu, yang kedua, itu sunnah, perbuatan sunnah. Tapi menjaga harga. Pak, ini kok tidak menjalankan sunnah? Karena ada yang lebih wajib, yakni menjaga muru'ah, menjaga harga diri. Nah, itu dia. Makanya nanti digampang saja. Kalau ustadz ini di level wa'ad wal wa'id, dia tidak paham ilmu, muamalat, sejarah, filsafat, dan seterusnya. Oke, itu dia. Nah, itu sudah ketemu ya jawabannya. Kenapa di Eropa tidak ada gedung-gedung tinggi? Peradaban mereka sudah maju, bahasa mereka menjadi bahasa internasional. Di Arab, tidak harus pakai gedung tinggi. Untuk dikenal itu loh. Ya, Dubai, Qatar, kemudian. Ini Saudi sekarang ya. Di Saudi itu mau bangun Madain Soleh. Kemudian mau bangun apa? Sudah dalam pengerjaan. Itu sebelum 2030 selesai semua targetnya MBS itu apa? Tower Riyadh Tower itu. Di Eropa nggak butuh itu. Mereka gedung-gedung tua semua. Anda kalau jalan-jalan ke Eropa itu hanya lihat gedung tua saja.
Peradaban mereka sudah maju, tidak usah dibuktikan dengan gedung, itu dia. Nah dulu, tadi kan saya menyatakan begini, seandainya hadiah Nobel di Islam diberikan pada abad ke-8 sampai 13, setiap tahun ada beberapa orang ilmuwan muslim itu mendapatkan hadiah Nobel. Mungkin belasan orang. Jadi dulu Islam itu gagah dengan ilmu. Maka sejak abad ke-14 sampai 20, ada 16 ya. Ada 6 atau sampai 7 abad sampai sekarang, Islam ini menjadi kalah, umatnya umat yang kalah, mentalnya mental inferior, mental Buddha. Itu yang ditolak oleh Friedrich Nietzsche itu. 1844, 1900 meninggalnya. Karena kalah, maka dia ingin nampak gagah. Ini kan dagangan saya buruk. Supaya nampak baik, saya jelek-jelekkan semua dagangan kalian itu. Emas palsu dibuktikan dengan ayat misalnya. Itu yang terjadi sekarang. Nah, akhirnya cara cepat adalah dengan masuk Islam. Dari Kristen, dari Konghucu atau Katolik masuk Islam, berceramah dengan cara menjelek-jelekkan agama yang lama. Anehnya banyak yang senang begitu itu. Nah, jadi ini harus diganti cara berpikir seperti ini. Apakah itu baik demo itu? Boleh sebenarnya. Tapi itu saya bikin video entah lama itu di Islam itu gampang banget, Iqra bismi rabbika. Kalau mau baca sebut Tuhan. Anda kalau Iqra saja tanpa bismi rabbika bisa liberal, Anda bisa sekuler. Kalau bismi rabbika nyebut Allah saja takbir tok tanpa Iqra, ya Anda radikal, Anda konservatif, Anda skriptualis, fundamentalis. Nah itu dia. Umat ini kan seharusnya diedukasi. Dan ini viral banyak kemarin juga, belum lama ini ya. Jadi kalau ada konflik di mana, ustadz di mana, di Taiwan, di Korea, kalau mau ngundang ustadz TV itu loh ya, harus sediakan 4 tiket kelas bisnis. 1 untuk dia, 1 lagi untuk istri mudanya, 1 untuk manajernya, 1 untuk tukang make upnya atau buzzernya. Nah itu dia. Tahu-tahu banyak, ada ustadzah Oki, ustadzah Odol, pokoknya banyak banget itu ustadzah sekarang itu. Dia kapan belajar agama? Hanya gara-gara pinter ngomong lalu dia mendaku dirinya ustadzah, ya kan? Nah itu yang terjadi. Sehingga ulama ini tidak punya muru'ah. Itu yashtarunallah bisamanin qalil. Kita teruskan sedikit. Fa akhbara bidzalika maulaha, dikabarkan ketuanya, fattakhadzalahu da'watan, maka diundanglah beliau pada satu perjamuan, fada'ahu, lantas mengundangku kepada Imam Al-Arsabanti tadi itu, ilaiha, untuk mendatangi dakwatan perjamuan tadi, falam yakbal, tapi tidak diterima lihadza, undangan ini. Wa kadza, demikianlah yang bagi seharusnya li thalibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayyakuna zahimmatin, untuk memiliki cita-cita aliyatin yang tinggi, layat mak, tidak serakah ya fi amwalinas, untuk atau terhadap harta benda manusia, popularitas atau fasilitas publik dan lain-lain. Qala alaihi salatu wassalam, iyyaka wat tama, Kanjeng Nabi SAW bersabda, iyyaka wat tama, jauhilah oleh kalian, atau ittaqi, makna iyyaka ni ittaqi, wat tama, jauhilah ketamakan. Fa innahu faqrun hadirun, tamak itu adalah fakir yang hadir. Apa itu? Miskin sebelum waktunya. Nah itu dia, miskin yang menjelang, miskin sebelum waktunya, fakrun hadir. Akhirnya ya nanti kalau memang tidak ada uang atau apa, dia tidak. Begitu dia tamak sedemikian bersamaan satu tarikan nafas dengan itu, fakirlah ia. Yang serakah auto miskin. Jadi fakrun hadir, miskin sebelum waktunya. Ya, terjemahan kita lah ya. Silakan Anda cari terjemahan, mungkin ada terjemahan yang lebih baik ya. Fakrun hadir, miskin sebelum waktunya, miskin yang menjelang, atau auto miskin. Begitu kita serakah, pada saat yang sama satu tarikan nafas adalah miskin. Kalau Anda mau saya contohkan penggunaan kata satu tarikan nafas ya, supaya nanti kosakata Anda baik, bahasa Anda lebih baik lah ya. Jadi kalau Farid bermesraan dengan Dita itu satu tarikan nafas begitu loh ya. Jadi bermesraannya kayak di jalanan kemarin itu lebih keren lah. Jadi begini, ayat-ayat poligami di Quran, fankihu ma taba lakum, itu adalah satu tarikan nafas dengan mendidik mengasuh anak yatim. Betul ya? Nah itu penggunaannya begitu. Satu tarikan nafas. Jadi jangan dipisah, bukan poligami tok.
Kecenderungan hormonal itu sebenarnya, imajinasi hormonal si ustadz tadi. ACT itu nanti saya ulas nanti di buku saya yang mau terbit bulan ini, Filsafat untuk Pemalas. Apa ACT itu? Aksi cepat tanggap, aksi cuanto itu ya. Pengurusnya, ketuanya kemarin Ahyudin, itu 30 miliar dana Boeing, kecelakaan Boeing itu Lion itu dikorupsi, menjual isu Palestina, pakai tagar tok kerjaannya, save Palestina, save Aigur, save istri mudanya. Tapi banyak yang nyumbang. Kenapa? Islam tidak di sini. Islam bodoh itu dia. Kenapa masyarakatnya menjadi masyarakat embek, masyarakat daun kering, gampang dikumpul, gampang dibakar? Kenapa? Karena saya ati zaman al ummati ru'asa'uhum kal asad, pemimpinnya seperti singa. Wuzara'uhum kadzi'ab, menteri-menterinya pandai mencari muka, bermuka dua. Kadzi'ab ini serigala, binatang yang pandai menyamar. Waqdatuhum kal kilab, penegak hukumnya seperti anjing. Dia taat pada ngasih makan saja. Di situ nanti umat Islam aksarun nas yauma idzin kal aghnam. Seperti kambing saja, tidak ada pilihan itu. Kambing ini bagaimana ilustrasinya? Ya nurut ke gembala. Gembala mau apa ya? Nah demikian, berarti kita harus perkuat di sini. Ya tadi saya ralat ya, nanti kita minta maaf bersama-sama kepada oknum ustadz atau khotib Jumat yang bagaimana kalau kita tidak diampuni oleh Allah, ya kan? Nah, semoga kita cepat ketemu beliau dan minta maaf. Itu memang khotib ada yang skillnya nangis seperti itu. Percaya enggak kalian enggak diampuni Allah? Kalau saya yakin. Bagaimana kalau kita enggak diampuni? Diampuni Pak, santai aja kan, seharusnya gitu kan ya. Nah, jadi saya membayangkan begini, sesuai dengan kritiknya Abid Al-Jabiri. Jadi khutbah di masa depan itu khutbah virtual. Begitu Anda tiba di masjid, turun layar HP itu atau layar tablet ya, bening itu, sebesar 10 inci ya. Jadi langsung pakai headset semua, jangan handset ya, hand itu tangan. Pakai suwai jemala, dipakai di kuping, bahasa Inggris headset, tinggal pilih khutbah favorit. Khutbah Ustadz Kumarsani, ya kan? Kumarsanu, karena juniornya Kumarsani, ya kan? Klik langsung. Hamko hamise. Nah, itu dia. Lalu ada suara cewek, endul ya kan? Hamko. Yang ketika bangunan itu loh. Ada suara cowoknya siapa waktu itu? Divan ya? Bukan? Oh iya Divan. Nah, itu dia. Nah, saya kira sebelum khutbah Jumat, ini supaya khutbah tidak ngantuk, masjid menyediakan kopi, ya kan? Yang merokok dulu sebatang. Sudah ngopi, sudah fresh ya, sudah fit, baru mendengarkan khutbah. Saya yakin itu khutbah itu terasa enak, apalagi cuma 5 menit ya kan. Dia sudah ngopi, tidak ngantuk itu. Sudah khutbah itu, ciri-ciri takwa 64. Kalau satu ciri-ciri 5 menit, khutbah itu 3 jam baru selesai nanti ya kan. Bid'un wasituna, apalagi itu. Oke. Jadi sebenarnya Islam ini sudah disampaikan secara membosankan oleh oknum-oknum tadi, Uspal, Uscap ya, Usdak, Ustadz Dadakan dan seterusnya. Dan kalian saya kira sudah belajar sofis. Tahu ya sofis ya, sofisme tahu ya, safsatoiyah itu. Sofis itu mereka yang memperjualbelikan filsafat. Demikian juga jadi ada Ustadz kunci Inggris. Ustadz yang ayatnya cuma 2, hadisnya 3. Itu tok diulang-ulang ayat itu. Demikian pula ada ilmuwan kunci Inggris. Jadi kejadian apa saja nanya ke Menteri A misalnya. Gempa, apa saja. Atau ada filsuf kunci Inggris. Jadi apapun temanya, isunya, Rocky Gerung tok pokoknya itu. Nah lalu saya nemu meme di mana di Twitter itu ada Gus ya di Jember itu yang anggota DPR, istrinya 3 ya kan. Langsung Rocky Gerung bawanya gambar itu. Jadi ini daripada lapuk bergantung lebih baik aus terpakai kan. Wih ini cerdas kalimat ini kan. Pak paham enggak namanya itu? Oke enggak paham enggak apa-apa, putar lagi rekamannya nanti. Ulang-ulang kalimat itu ya, itu penting banget itu. Qala alaihi salatu wassalam, iyyaka wat-tama', hindarilah jauhilah olehmu ketamakan, fa innahu faqrun hadir. Tamak itu adalah miskin yang sebenarnya atau miskin sebelum waktunya.
La faqra tawaqqa ityani illa ziyadah, nah itu dia. Kemudian wala yabkhal bima indahu minal mal, dan jangan bersikap pelit wahai santri, wahai orang alim, penuntut ilmu, para pembelajar, bima indahu, terhadap apa yang dimiliki minal mali dari harta benda. Bal yunfiq, infakkanlah ala nafsihi, dermakanlah, investasikanlah ala nafsihi untuk kebaikan dirinya, wa ala ghairihi, dan terutama untuk kebaikan yang lain, orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, an-nasu kulluhum fil faqri mukhafatul faqr. Nah, ini bagus ini kalimatnya ini ya. Terjemahannya begini, terjemah alih bahasa yang kontekstual ya. An-nasu kulluhum fil faqri mukhafatul faqr. Manusia itu jatuh miskin oleh karena takut miskin. Nah, itu terjemahan yang manusia itu jatuh miskin atau auto miskin karena dia takut miskin. Saya mohon maaf kepada Ustadz Kumarsani ini karena repot terus. Tapi insya Allah nanti pokoknya menganggur langsung kita eksekusi ya. Saya sudah buat catatan untuk terjemahan beliau, tapi tidak banyak, tidak banyak. Menurut saya terjemahannya sudah sangat keren lah itu. Nah ini teman-teman menerjemahkan memang harus kaya dengan itu ya, kaya dengan perspektif dan supaya tidak. Silakan digeser-geser ke belakang itunya. Itu yang, itu dia. Consumption ya, konsumsi. Loh, enggak apa-apa taruh situ saja. Wih, Dita tersenyum ya. Jadi tadi malam Farid berburu tupai, berburu apa semalam? Berburu musang, Dita menanti di rumah. Itu pelajaran bahasa Indonesia SD zaman dulu. Jadi bapak bekerja, ibu menjahit, bapak ke sawah, ibu di rumah. Kira-kira contohnya seperti itu. Betul nggak, Div? Lurah lo yang bilang, bukan saya, Farid. Nah, terus saya ngapain ya? Saya hanya nanya tadi. Betul ya, berarti betul. Oke, manusia itu an-nasu kulluhum fil faqr mukhafatul faqr. Sama dengan begini, an-nasu kulluhum mauta. Manusia itu mati semua, illal alimun, kecuali orang alim. Wal alim niyamun, orang alim itu niyam, ini kata Imam Al-Ghazali ya, tertidur. Illal amilun, kecuali yang beramal. Jadi manusia itu an-nasu kulluhum mauta, terjemahan kita, manusia itu dianggap mati sebelum waktunya. Tadi miskin, hadir, fakrun hadir, fakir atau miskin sebelum waktunya. Itu terjemahan kita lah ya, alih bahasa ke bahasa kita yang baik. An-nasu kulluhum mauta illal alimun, wal alimun niyamun illal amilun, wal amilun bagaimana? Orang yang beramal itu mughtarun, tertipu, illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Oke, kita teruskan sedikit. Nabi SAW, nasu kulluhum fil faqr, manusia itu fakir sebelum waktunya. Atau karena takut fakir, mukhafatul faqr, ini baca terjemahnya dari belakang. Oleh karena takut fakir, auto dia, maka dia menjadi fakir. Karena takut miskin, manusia itu jatuh miskin itu. Wakanu fi zamanil awal, dan ada mereka para ulama ya fi zamanil awal pada generasi terdahulu, yata'allamun al-hirfah. Hirfah ini as-sana'ah, as-sina'ah. Catatan ya, syarah di tengah, anotasi di tengah itu. Ulama terdahulu, zaman dahulu, para pembelajar yata'allamun al-hirfah, mempelajari industri, mempelajari lifestyle. Sorry, bukan lifestyle, life skill. Mereka belajar keterampilan, belajar industri di tengah itu. Summa yata'allamun al-ilma, baru belajar ilmu. Kenapa? Jadi ulama zaman dulu punya skill, belajar keterampilan dulu. Bertani, berdagang, jualan, kerajinan dan industri. Industri itu maknanya kerajinan. Baru mempelajari ilmu. Apa tujuannya? Ini dia. Hatta la yatma'una fi amwalin nas, sehingga mereka tidak serakah, tidak berharap pemberian fi amwalin nas terhadap harta orang-orang. Oke. Waman wafil hikmah, dalam hikmah atau dalam aforisma, dalam ujar-ujar para bijak bestari, dikatakan manistaghna bimalin nasi iftaqara.
Orang kalau masih kepingin harta manusia, miskinlah dia. Kalau ulama itu, kalau alim itu masih butuh kepada pemberian seseorang atau umat manusia, maka dia adalah ulama yang miskin. Jatuh miskinlah ia. Orang yang berharap pemberian manusia atau orang lain, maka dia miskin atau auto miskin. Wal alim idza kana tama'an la yabqa lahu hurmatul ilm. Sementara orang alim, ulama, ustadz atau oknum ustadz, oknum habib, kiai dan seterusnya, idza kana tama'an, kalau tamak, kalau serakah, ia la yabqa lahu hurmatul ilm. Pengetahuannya mengalami devaluasi nilai. Nah, devaluasi itu jatuh itu. Nggak ada nilainya ilmunya, bahasa kampung itu. Kehormatannya ilmunya mengalami devaluasi. Hadis ini mengalami devaluasi, berarti turun dari sahih ke hasan. Dari hasan ke dhaif, itu penggunaan kata devaluasi. Jadi pagi ini kita belajar juga penggunaan istilah satu tarikan nafas, devaluasi ya. Kemudian harapan Ustadz Hasani, Ustadz Kumarsani untuk mengabdi di masyarakat, untuk segera mengabdi di masyarakat, itu beririsan dengan usianya yang sudah jomblo jatuh tempo. Nah itu dia, beririsan. Itu penggunaan kata itu juga. Jadi dia memang ingin mengabdi di masyarakat, pada saat yang sama itu beririsan berarti. Ya beririsan dengan, memang beririsan dengan jomblo jatuh tempo tadi itu. Nah. Sudah ada 3 ya penggunaan istilah yang baik itu. Supaya nanti pacarannya Farid dengan Dita itu ilmiah gitu loh. Kita beririsan yuk. Ternyata sama-sama buah pisau ya kan, ya beririsan itu. Nah tapi pasti setelah ini entah Dita atau Farid dia akan katakan sambil jalan bergandengan ke sana, ke kamar kalian itu, cintaku padamu tidak akan mengalami devaluasi nilai. Pasti kalimat itu diucapkan itu. Taruhan saja ya kan. Nah, kalau menang pokoknya kalian yang bayar. Nah, oke. Idza kana la yabqa lahu hurmatul ilm. Ilmunya ndak ada artinya, ndak ada nilainya. Wala yaqulu bil haq. Perkataannya ndak ada yang benar. Wala yaqulu bil haq. Ya, perkataannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mana di sini ada catatan kah di tengah ini? La yahkumu. Betul. La yaqulu ay la yahkumu, tidak menentukan hukum bil haqi dengan kebenaran, dengan benar. Bagaimana itu? La talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Dia campur adukan yang benar salah nanti. Oke, kita baca di tengah saja karena ada penjelasannya ya. Walihada ay wali ajli anna tama'a yu'di ila ma dzakara, karena tamak itu mendatangkan keburukan sebagaimana tadi saya sebutkan. Kana yata'awwadhu sahibus syara. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pemilik, nah ini dia, Nabi ini sahibus syara, pemilik syariat. Apa maknanya? Nabi ini legislator. Nabi adalah legislator itu apa? Pembuat undang-undang. Pada saat yang sama Nabi juga eksekutor, pelaksana undang-undang. Kemudian yudikatif, yang mengawasi siapa? Ya Allah langsung itu. Tapi undang-undang Nabi ini beda. Jadi untuk beliau sendiri ditetapkan standar yang berat, untuk umatnya ditetapkan standar yang gampang. Para nabi ini wajib bangun malam ya, tahajud itu wajib bagi para nabi. Bagi kita ya sunnah. Nah itu dia. Jadi yang sok-sokan niru nabi itu silahkan saja kalau bisa. Nah kalau kita tidak niru, kita mengikuti saja, ya kan? Mengikuti sejarah 14,5 abad. Jadi santai saja mengikuti nabi itu. Jadi nah ini teman-teman supaya tidak terpedaya oleh bungkus, tetapi kepada substans, kepada isi ya, kepada quiddity atau essence. Kalau mengikuti Nabi ya cara berpikirnya tadi itu loh. Nabi sebagai pribadi yang kosmopolit, Nabi yang tidak memberatkan umat dengan agama, sholat itu cepat, kemudian seharusnya begitu. Kalau sholat sendiri ya. Nah sekarang ini beda. Jadi umat itu disiksa dengan sholat yang lama, dengan wiritan yang lama dan seterusnya.
dengan khutbah yang lama dan lain-lain. Makanya patut diketahui, jangan memberatkan orang lain dengan agama. Atau memberatkan istri nanti ya, karena ada Ustadz Hasan ini. Saya tambahkan lagi, karena kemarin begini, perempuan itu kan tidak suka yang kosong-kosong. Ngomong kosong, otak kosong ya kan, dompet kosong ya kan. Apalagi itu. Dan kosong-kosong. Nah, pokoknya tidak suka yang kosong-kosong, itu maunya yang isi. Oke, kita lihat karena ta'awadu sahibu syara. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang legislator ini ya ta'awadu, berlindung ya. Sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulu a'udzubillahi min tama'in. A'udzubillahi min tama' yudni ila taba'. Aku berlindung kepada Allah dari ketamakan, yudni, yang mendekatkan ila taba', pada watak jahat. Aku berlindung kepada Allah dari ketamakan, keserakahan, yang mendekatkan atau menghantarkan menjadi entry point bagi toba, bagi watak jahat. Jadi maka betul ada ujar-ujar begini dalam bahasa Madura itu, habit is the second nature. Habit, kebiasaan, habit is the second nature. Natur ya. Watak, kebiasaan adalah watak kita yang kedua. Habit is the second nature. Ini ungkapan dalam psikologi sebenarnya. Kebiasaan adalah watak kita yang kedua. Kalau kita membiasakan serakah, ya memang itu nanti jadi wataknya. Kita membiasakan menolong, membantu, nah itu jadi watak kita nanti. A'udzubillah, ini sahibus syara, kanjeng Nabi ini ya ta'awadu alaihi wasallam. Yaqulu alaihi salatu wasallam, a'udzubillahi minat tama' yudni ila toba. Aku berlindung kepada Allah dari keserakahan, ketamakan, yudni ila toba, yang mengantarkan, yang dengan itu akan terbentuk watak jahat. Nah itu dia. Yudni kan makna harfiah mendekatkan kan, adna yudni. Yang dengan itu akan membentuk watak jahat. Menurut Anda watak ini God given, pemberian dari Tuhan, atau majbulah, atau dibentuk? Ya dibentuk sebenarnya. Ya banyak ya, sesuatu yang anaknya macan pasti macan, tapi kalau dididik menjadi kucing, kucing lah ya. Ada ungkapan ya, ujar-ujar dalam bahasa Arab itu. Bagaimana itu, liyakun waladul asadi lahir rotan, yang begitu. Seharusnya anak macan jadi macan, tidak jadi kucing ya, atau anak kucing jadi kucing itu. Oke, baik, saya kira demikian. Kita mencatat dua hal sekurang-kurangnya dari pertemuan ini, atau menggarisbawahi pertemuan yang lalu. Kok ulama ini matre? Menurut Anda, setelah Nabi ini kan seharusnya ulama yang diikuti. Seharusnya ulama ini menjadi bagian dari solusi atau menjadi bagian dari masalah? Seharusnya ya, kalau cerdas, ini pertanyaan paling mendasar. Ulama ini jadi bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Maka tengoklah di TV atau yang viral di sosmed, atau di kanal video berbagi. Apa kanal video berbagi ini? Nggak tahu. Facebook ya. Kanal video berbagi. YouTube itu video berbagi itu. Di kanal video-video berbagi silahkan dicari. Ya yang ulama, yang ustadz, yang habib. Itu semua. Tidak semua lah ya, hampir saja. Oknum-oknum itu menjadi masalah, bukan menjadi bagian dari solusi. Kita mau ikut yang mana? Umat itu bingung, karena ulamanya seperti itu. Ya ada yang dicium kakinya, namanya Bahar bin Smith. Itu ulama habib macam apa kok dicium kakinya ya kan? Santri suruh nyium kakinya. Ya kenapa dia membiarkan umat jadi bodoh? Itu maksud saya, pertanyaan saya. Kenapa umat ini tidak dididik? Ayo kamu belajar, kamu apa? Fisika, kamu antropologi, kamu belajar nuklir, kamu belajar teknik sipil. Seharusnya kan begitu. Nanti Indonesia maju gara-gara itu. Tapi dibiarkan bodoh. Ya kok tega itu loh. Membiarkan umat bodoh itu kok tega dia. Nah ini kan pertanyaan besar.
Ini kan pertanyaan besar. Kenapa ya kok umat dibiarkan bodoh? Tapi gara-gara itu dia mendapat cuan, ya kan? Gara-gara itu dia apalagi tahun politik. Nah, menurut saya harus banyak berani. Jadi yang mengkritik para ulama ya sesama ulama. Kemudian Pak nanti takut kualat ya. Kalau mau kualat ya biar kita yang kualat duluan, ya kan? Nah, silahkan pada tahun politik 10 tahun ini riset ya, supaya kalian riset. Jadi 10 tahun ini, satu dekade ini, apakah ulama menjadi bagian dari solusi atau ulama ini menjadi bagian dari masalah? Kalau menjadi bagian dari solusi, itu ulama betul. Jadi saya cerita sedikit sebelum kita akhiri. Dulu Allahyarham Kiai Zaini ya, ayahnya ada di Bulelawang ini, makamnya Kiai Abdul Munim itu. Datang ke Paiton itu karena dikejar-kejar Belanda. Ini bukan karena saya alumni di sana, bukan. Apa yang dilakukannya? Menanam jagung, menanam tembakau. Masyarakat diajari bertani. Setelah masyarakat ini punya penghasilan dari sektor tembakau, dari pertanian itu, kemudian bilang begini, Pak, kalau punya anak, anaknya bawa ke rumah ya, saya ajarin ngaji. Itu dia. Jadi masyarakat tidak direpotin, dikasih uang, dikasih penghasilan mata pencaharian dulu, baru nanti anaknya suruh ngaji ya. Nah begitu. Kalau sekarang enggak, datang langsung mau ceramah dan minta uang, ya kan? Kalau enggak dihormati marah, dia ngambek itu. Ustadz nggak dihormati, pulang, ya kan? Lalu begitu ya. Nah, lalu yang kalau pakai bahasa Jawa Timur tadi itu diprank, ya kan mereka. Telek area-area langsung begitu itu. Nah, yang tadi di awal itu loh. Oke, itu dia. Nah, ini kan kalian sudah mengisi formulir untuk menjadi ulama. Kok enggak ada yang amin ini ya? Farid, Dit. Oh, dia ingin menjadi ulama wanita. Oke ya. Maksudnya ulama untuk para wanita. Wanita itu akronim, Wani bersama Dita, ya kan? Wani itu pemberani. Betul enggak Farid itu? Nah, lalu Farid melirik dengan genit ya. Awas. Oke, itu dia. Saya kira ini harus dicerdaskan. Jadi kita bikin video-video pendek, bikin apa, kita sebarkan bahwa Pak, tapi Pak yang melakukan ini oknum Habib. Kemarin kita sudah cerita, Habib itu bikinan Belanda. Gelar haji bikinan Belanda. Nabi itu tidak disebut Habib, tidak disebut Kiai, tidak disebut Haji. Itu dia. Kalau betul Nabi mau disebut Habib, syahadat diganti. Wa syahadu anna Habib Muhammad Rasulullah, iya kan? Tidak ada langsung Muhammad kita. Sebutan Sayyid itu hormat kita saja sebenarnya. Yang Nabi melarangnya sebenarnya, la tusayyiduni. Kalian jangan kau sayyidkan, jangan kau kultuskan saya. Maka saudara kita Muhammadiyah tidak nyebut Sayyid, langsung saja Nabi Muhammad atau Muhammad, ya kan? Kayak nyebut Pak D-nya lah itu, ya kan? Nah, jika demikian, maka Pak, tapi dia kan Habib. Habib ini tidak maksum. Gelar Habib bisa diperjualbelikan, itu dia. Tidak maksum, tidak dijaga dari dosa. Ya bisa dosa. Manusia kok, masa nggak bisa dosa? Oke, baik, saya kira itu pertemuan kali ini mempertegas bahwa sabda Nabi tadi itu ya. Nanti umat manusia ini sekarang, umat Islam menjadi aktsarunas yauma idzin kal aghnam. Terombang-ambing antara harapan putus asa, tidak punya prinsip, dia tidak tahu harus ikuti ulama yang mana. Kemudian apalagi ini tahun-tahun politik di pemilu ini ya. Maka akan ada gorengan-gorengan, jualan-jualan agama ya, akan ada sales-sales khilafah dan seterusnya. Jadi kenapa penipuan terbesar itu first travel yang umroh itu loh, kemudian Abu Tur, kenapa ACT ya, aksi cepat tilep, ada cuan terus dan seterusnya itu, kenapa itu terjadi? Karena masyarakat Indonesia tidak di sini. Masyarakat umat Islam tidak berada di abad ke-8 dan 13 di puncak keemasan atau kematangan pengetahuan. Karena kita bermental abad 14 sampai 20 mental kalah, inferior, tertindas, akhirnya kita ingin nampak gagah Islam. Caranya bagaimana? Dengan takbir, dengan mengkafir syirikan yang lain. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Silakan diperiksa 10 tahun ini. Ini sebenarnya yang saya diskusikan dengan kampus ya, dengan Columbia, dengan Universitas Columbia itu.
Saya membicarakan ini di Indonesia itu. Dan itu memang terjadi. Ya Islam dengan politik itu dan akan terus begini. Kecuali kita memilih untuk menjadi cerdas. Jadi ceramahnya bukan surga neraka tapi ilmu. Filsafat, sejarah, teknologi, saintek seharusnya itu. Kita berharap memang khutbah Jumat isinya itu. Teknologi, saintek ya. Jadi rumus fisika itu begini dan seterusnya. Al-Fatihah. Wa yafiqna ila sabilil anbiya wal mursalin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.